Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, everybody. Seperti yang teman-teman lihat, materi kita kali ini adalah terkait dengan defining and non-defining clause. Nah, apa itu defining dan apa itu non-defining clause? Langsung saja, let's get started. Defining and non-defining clause sebenarnya adalah bagian dari adjective clause. Jadi, adjective clause itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah defining dan yang kedua adalah non-defining. Jadi, defining clause and non-defining clause. Nah, setelah slide ini kita akan bahas apa itu defining dan apa itu non-defining. Nikah yuk. Maaf, aku nggak bisa masak. Sama, aku juga nggak bisa nyari duit. Oke, well, apa itu defining clause? Defining clause merupakan jenis klausa kata sifat yang memberikan informasi penting. Jadi informasinya sangat penting di defining clause sesuai dengan maknanya define. Define itu artinya adalah berdefinisi atau memberikan sebuah definisi. Jadi informasi itu sangat penting mengenai kata benda. Terkadang informasi yang termasuk dalam adjective clause sangat penting untuk arti kalimat. Untuk kasus di mana kalimat tidak memiliki arti yang sama tanpa klausa, adjective clause disebut dengan defining clause. Artinya, jika informasi itu penting, maka dinamakan dengan adjective clause defining clause atau defining clause. Oke? Jadi adjective clause yang memberikan definisi penting. Contoh, I don't like who eat ice cream with their hands. Saya tidak menyukai anak yang makan ice cream dengan tangan mereka. Nah, kalau misalnya ini dihilangkan, kata who eat ice cream with their hands, ini maknanya akan rancu. Jadi, I don't like children, saya tidak menyukai anak-anak. Nah, anak-anak yang seperti apa? Nah, karena tidak mungkin ketika saya berbicara saya tidak suka anak-anak, itu anak yang seperti apa? Tidak mungkin saya tidak menyukai semua anak. Nah, masih ada anak yang seperti apa? Nah, di sini informasinya adalah yang makan es krim dengan tangan mereka. Kecuali anak yang seperti ini, berarti saya senang. Nah, jadi informasi ini, who eat ice cream with their hands, ini penting. Nah, who eat ice cream with their hands ini merupakan defining clause. You get it? Oke. Nikah yuk. Enggak ah, kamu dulu. Kalau ganteng, seleraku bukan kamu. Oke. Selanjutnya, non-defining clause. Nah, kebalikannya tadi, kalau tadi defining, nah ini non-defining, berarti tidak mempunyai arti penting. Yaitu jenis klausa kata sifat yang tidak memberikan, kalau tadi memberikan informasi penting, kalau ini tidak memberikan informasi penting. Atau informasi itu hanya memberikan informasi tambahan mengenai kata benda. Non-defining clause memerlukan tanda baca tambahan yang tidak sepenuhnya diperlukan untuk memahami maksud penulis. Mereka selalu diawali dan diakhiri dengan koma. Nah, jadi nanti tandanya adalah koma. Contoh, the smart teenager whose parents are my neighbors went
to a prestigious college. Nah, anak yang smart, anak yang pintar, anak yang rajin pergi ke sebuah universitas yang ternama. Nah, kata whose parents are my neighbors ini tidak terlalu penting informasi ini. Nah, jadi ketika ini dihilangkan, whose parents are my neighbors, the smart teenager went to a prestigious college, ini sudah bisa dipahami. Ya, sudah bisa dipahami dan sudah jelas informasinya. Ketika whose parents are my neighbors itu dihilangkan. Tapi ketika dimasukkan, nah itu ada tanda koma di sini. Nah, ini koma, ini juga koma. Nah, kalau misalnya ditambahkan boleh saja, tapi informasi itu hanya informasi tambahan, bukanlah informasi yang penting. You get it? Oke. Nikah yuk. Aku masih sekolah. Ya udah, nanti sore aja pulang sekolah. Pidato. Nah, selanjutnya, more examples of defining clause ya, supaya lebih paham lagi, Mister berikan tambahan-tambahan terkait dengan defining clause, tambahan contoh ya maksudnya. Oke, the first example, I just saw the girls whom you talk about last night. Saya melihat perempuan whom you talk about last night, yang kamu bicarakan malam tadi atau kemarin malam. Nah, kata whom you talked about last night ini adalah informasi penting. Ya, seandainya saya misalnya I just saw the girl, saya melihat seorang perempuan. Perempuan yang mana? Kan? Nah, maka informasi ini disebut dengan defining clause. Ini adjective clause dan ini juga defining clause. Jelas ya? Contoh lain. This is the cat that I want to adopt. Ini adalah kucing yang ingin saya adopsi. Kalau misalnya that I want to adopt ini dihapus, ini nanti kalimatnya dari rancu, tidak jelas. This is the cat. Ini kucing. Terus mau apa? Nah, kucing yang seperti apa? Nah, jadi kucing yang bagaimana? Nah, jadi tambahan ini that I want to adopt ya, adjective clause ini sangat penting informasinya, makanya dinamakan dengan defining clause. Defining clause. Contoh lain supaya lebih paham lagi. People who do exercise every day may have a healthy physique. People, orang yang berolahraga setiap hari, maka mungkin fisiknya akan kuat, akan sehat. Nah, relative clause atau relative pronoun atau adjective clause who do exercise every day, kalau kita dihilangkan, ini kalimatnya akan rancu, masih kurang. People may have healthy physique, orang mungkin fisiknya kuat. Terus yang seperti apa? Yang bagaimana? Nah, kalau dihilangkan jadi bingung ya, karena ini kalimatnya penting, maka ini dinamakan defining clause. People who do exercise every day may have a healthy physique, karena penting. Contoh lain, cats which live in the wild may rarely get sick. Nah, cat, kalau misalnya ini adjective clause ini dihilangkan, maka akan berlangsung juga. Cats may rarely get sick. Kucing tidak mungkin jarang sakit. Terus maksudnya bagaimana? Nah, jadi which live in the wild ini adalah adjective clause yang sangat penting informasinya, maka dinamakan dengan defining clause. Contoh lain, the students whose wallet lost in the class has reported the incident to his teacher. Nah, ini juga adjective clause di sini ini sangat penting kalimatnya.
Nah, jadi tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, the student has reported the incident to his teacher. Apa yang direport, ya. Nah, yang direport apa? Oh, yang students yang kehilangan dompetnya, seperti itu. Ya, sudah jelas? Oke. Nikah yuk. Maaf, aku belum siap. Yaudah siap-siap dulu sono, aku tunggu di depan gang. Nah, ini lagi contoh lain terkait dengan non-defining clause. Ini agak cepat ya. The woman who is very beautiful is my sister. Nah, ini ditandai dengan koma, diawali dan diakhiri dengan koma. Nah, ketika itu diawali dan diakhiri dengan koma, maka adjective clause who is very beautiful ini tidak menjadi penting. Artinya ketika the woman is my sister ini sudah jelas, sudah boleh dan sudah bisa dipahami. Gitu. Nah, makanya who is very beautiful itu dinamakan dengan non-defining clause. Jadi ketika dibuang tidak apa-apa. Selanjutnya, Mr. Bagus, whom I admire so much, was my lecturer. Nah, ini diawali dan diakhiri dengan koma. Nah, ketika diawali dan diakhiri dengan koma, berarti adjective clause whom I admire so much ini tidak penting. Jadi Mr. Bagus was my lecturer ini sudah bisa dipahami. Oke? Dan sudah jelas. Lanjut, Tonya, whose house is near the school, gave me a surprise. Nah, adjective clause whose house is near the school ini menjadi tidak penting ya, karena diawali dan diakhiri dengan koma. Dan ini dinamakan dengan non-defining clause. Nah, Tanya gave me a surprise itu sudah bisa dipahami, sudah jelas informasinya. Selanjutnya, my car, which is very large, used too much gasoline. Ini juga sama, diawali dan diakhiri dengan koma. Nah, adjective clause ini menjadi tidak penting. Ketika dihapus, it's okay. Kalau ada juga tidak apa-apa. Jadi my car uses too much gasoline ini sudah bisa dipahami. Selanjutnya, my bike, which I always ride every day, is being repaired by my friend. Nah, ini diawali dengan koma, diakhiri dengan koma. Adjective clause ini menjadi tidak penting. Artinya dibuang tidak apa-apa, diletakkan juga tidak apa-apa. My bike is being repaired by my friend. Ini sudah bisa dipahami dan sudah jelas kalimatnya. Oke, deal? Paham? Yes, thank you. Mana maskernya? Mana maskernya? Oh, Ayo cari maskernya dulu. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Okay, I think enough for today. I hope all of you understand my explanation. Finally, if you have any questions, please ask me or you can write the comment below. Let's continue next meeting. Good luck in your life. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.